Dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya. Terima kasih. Hai guys, ketemu lagi dengan gua Roy. Nah, video ini gue buat beberapa hari sebelum bulan Ramadan. Jadi sekarang gue mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman semua yang menjalankan. Semoga puasanya berjalan dengan lancar. Nah, di momen bulan Ramadan itu yang paling gue senang adalah banyak makanan guys, ya kan. Kalau misalkan sore-sore istilah itu kayak ngabuburit, kalian pulang kerja itu banyak sekali orang-orang jualan makanan. Nah, cuman di tahun ini nggak tahu ya, karena situasinya lagi pandemi, apakah nanti tetap sama, mungkin jualannya ada jarak 1 meter gitu. Yang penting semuanya bisa aman lah. Nah, kalau teman-teman kepikiran untuk wah bulan puasa nih rame, banyak orang nyari makanan buat buka gitu, mau bisnis apa? Nah, gue kasih satu ide bisnis buat kalian, yaitu bisnis es kopi susu kekinian dalam botol. Jadi jualannya pasti nggak susah. Kalau kalian mau jual via online gitu, ojek online juga bisa, atau kalian pakai meja kecil di pinggir jalan sore-sore gitu juga sangat gampang. Nanti kita akan hitung bareng berapa sih modal untuk membuat ini, dan kalian bisa ukur sendiri kira-kira mengambil untung berapa. Oke, kita langsung mulai aja. Di sini gue udah mesin espresso, tapi gue sangat menyadari bahwa nggak semua dari kalian punya. Apalagi kalau untuk bisnis yang sifatnya musiman gini, kayaknya aduh mahal, mesti beli mesin nanti habis bulan puasa misalnya mau bisnis yang lain lagi gitu kan, repot. Solusinya adalah kalian beli aja yang namanya moka pot guys. Oke. Kalian bisa cari di marketplace online, banyak pilihannya dari yang murah sampai yang pro, yang mahal. Ini gue beli udah lama, awet, harganya di bawah 100.000 guys. Jadi anggaplah jadi modal awal kalian 100.000 gitu ya. Yang pasti harganya nggak sampai 100.000 ini. Kemudian karena jualnya adalah es kopi susu kekinian, tentu kalian perlu kopinya kan. Nah, kalian bisa racik sendiri. Di sini gue akan pakai dua ini andalan gue banget guys. Yang pertama Aceh Gayo Arabica dari Coffee Theory, lalu Robusta Lampung dari JPW. Jadi kalian bisa cari ini di marketplace yang logonya hijau. Ini udah ada sih, gue beli dari marketplace itu. Kenapa gue ngeblendin ini? Karena dari sekian beberapa kali ya, 10-an lah gue nyoba ngeblend, rasa ini paling enak menurut gue. Jadi di lidah gue paling cocok. Tapi terserah kalian cocoknya yang mana. Terus es kopi susu kekinian itu identik dengan gula aren, so kalian juga bisa siapin gula aren, susu. Nah, di sini gue akan bikin dua menu guys. Yang pertama adalah es susu kopi gula aren, es kopi susu gula aren. Nah, satu lagi nanti kita kasih rasa pandan. Oke. Kita langsung mulai aja. Nah, teman-teman, kalau kalian bener-bener ingin menjaga kualitas rasa, sebenarnya kalian harus beli biji kopi. Tapi gua tahu mungkin kalian akan sedikit repot, so kalian bisa beli yang bubuk, tapi pastiin kopinya yang fresh, jadi bukan yang udah disimpan lama-lama gitu. Kalau kalian mutusin beli yang biji, kalian bisa beli grinder ini, Katina Sumba. Gua udah pernah review juga, ini murah juga sih, 100 ribuan juga. Oke, nah ini udah gue halusin, jadi udah bisa dipakai, udah cukup. Nah, kita buka moka potnya. Ini ada dua bagian. Oke, ini headnya. Nah, ini ada buat basketnya. Lalu ini ada penampung airnya di sini. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita taruh bubuk kopinya di sini. Kalian bisa pakai sendok ya biar gampang. Kita tambah lagi. Ops. Lalu kita temper biar rata.
terlalu besar. Masih kurang ya guys, kalian isi lagi karena ini basketnya nggak besar. Oke, kita ratakan lagi. Oke, lumayan ya. Nah, lalu kita isi airnya. Kalian lihat ada besi ini, besi kuning ya. Kalian isi, di dalamnya juga kelihatan sih sebenarnya. Kalian bisa lihat, tapi dari dalam agak susah kameranya. Kita isi aja. Di sini gue langsung pakai air panas supaya nanti ketika di kompor gak butuh waktu terlalu lama lagi. Kita paskan sampai ke garisnya, lalu ini kita masukkan. Oke, kita tutup. Karena tadi udah pakai air panas, bawahnya ini udah panas guys, hati-hati. Nah, oke, kita panasin di kompor ya. Nah, kendala dari moka pot ini kecil guys, jadi di atas tungku itu nggak bisa langsung berdiri, itu harus ada tatakannya gitu ya. Karena tadi air yang gue masukin itu udah panas, jadi dia nggak akan butuh waktu lama sih untuk bisa keangkat kopinya. Kalau tadi airnya itu ada di bawah, ada basket bubuk kopinya, nanti dia akan naik ke atas, kedorong. Nah, teman-teman dengerin ya, ada bunyi seperti air mendidih. Itu tandanya kopinya udah mulai terekstraksi. Kita coba intip ya. Ya kan? Kita tunggu sampai ekstraksinya selesai ya. Teman-teman, ini udah selesai. Kelihatan dari sini sih diintip karena bagian ini udah panas. Jadi kita langsung coba racik es kopi. Ini udah jadi, ekstraksinya udah selesai. Ini hasil kopinya. Tadi waktu masih proses yang lagi panas-panasnya itu kremanya sempat keluar dan ini wangi banget sih. Oke, kita langsung packing ya. Karena ini masih panas, jadi ini harus masuk terakhir ya. Soalnya kalau kalian nanti mau tunggu dingin ya nggak masalah. Oke, ini botol ini kurangnya 250 ml. Jadi komposisinya adalah nanti kita masukin es batu itu 50 gram ya, kemudian susu itu kurang lebih 120 ml. Udah berapa tuh? Udah 170 ya. Yang 30-nya adalah gula aren dan yang 50-nya adalah kopi ya. Kita mulai ya. Yang pertama adalah susu dulu. Kalau susu kan gampang, nggak usah pakai corong ya. 120 ya. Oke, kita coba balik timbangannya biar teman-teman bisa lihat. 120, lalu gue masukin gula aren. Gula aren sebenarnya selera sih, kalian bisa masukin 20 atau 30. Di sini gue masukin 30 ya, biar sampai 150. Oke lah, kurang-kurang dikit. Kemudian es batu. Nah, es batu nih agak tricky nih, karena es batu rumahan ya, itu sama mulut botolnya lebih gede es batunya guys. Kalian mesti cari batu yang agak sedikit pemaksaan ya man.
udah, kita sampai 200 ya. Coba cari yang lebih kecil biar masuknya gampang. 197 ya, dikit lagi. Oke. Nah, kita pegang di sini agak dingin kan. Baru deh kita masukin kopinya. Kita pakai ini aja, guys. $260 ya. Oke. Selesai deh. Belum selesai sih. Tinggal kita tutup. Itu di 260 ya. Ya. Ini ukurannya sebenarnya 250, tapi pas kita coba ternyata jadi 260. Terakhir cupnya kita segel ya. Ini masih ada segelnya. Kita tekan aja, guys. Lalu kita putar sekali. Nah, udah bunyi klek gitu kan. Jadi deh es kopi susu kekinian yang siap kalian sajikan di bulan Ramadan. Oke. Nah, oke guys, es kopi susunya udah dikocok, kita singkirin dulu. Kita mau bikin menu yang kedua, itu es kopi susu pandan, guys. Kita langsung timbang dulu ya. Jadi gula arennya kita ganti dengan pandan. Sebenarnya di situ doang sih bedanya. Kita masukin juga jumlah yang sama, 30 ya. Lalu susu. Oke. Seperti biasa, es batu. Sampai 200 seperti biasa. Dah, 200. Terakhir kopinya. Nah, maksudnya di sini sih ya, kita tambahin dikit deh biar mantep. Terakhir kita packing deh. Kita putar sekali. Oke. Es kopi susu pandan dan es kopi susu gula aren. Nah guys, ini dia es kopi susu kekinian dan es kopi susu pandan yang udah kita bikin dari menggunakan peralatan yang seadanya ya, murah, tapi hasilnya mantul cuy. Kita sekarang coba cicipin rasanya aja ya. Oke. Yang pandan dulu deh, kayaknya seger banget nih cuy. Hijau. Aduh. Oke. Ups. Pandannya berasa banget guys, sungguh-sungguh wangi. Aroma pandan itu kan memang apa ya, menggugah selera gitu kali ya. Kita cobain yang es kopi susu ini ya, es kopi susu gula aren.
Oke lah, nggak kalah dibandingin dengan es kopi susu yang beredar di pasaran. Nah sekarang bagian terakhir adalah gue mau hitungin berapa sih modal untuk bikin ini gitu ya, supaya teman-teman bisa tahu kira-kira wah untungnya nanti bisa dapat berapa. Namanya juga itu bisnis kan. Oke, kita mulai dari botolnya dulu ya. Botolnya ini harganya 2.000 guys. Di toko-toko plastik banyak. Mungkin kalau kalian beli sekalian banyak harganya lebih murah lagi. Di sini gue bikin aja 2.000. Nah, pasti nanti kalian butuh stiker kan buat nempel di sini ya. Misalnya namanya kopi Bang Roy misalnya, ya kan? Kalian juga itu stiker. Nggak mahal, itu paling harganya sekitar berapa ya? Mungkin 500 rupiah kali, 500 sampai 1000. Ya kita bikin aja 1000 kali, berarti 3000. Lalu kopinya. Nah, kopinya ini gue pakai kan blend ya, antara yang Arabica dan yang Gayo. Kalau yang Arabica ini porsinya gue kita bikin gampangnya aja deh, 50-50 ya. Kalau 50-50 itu berarti kalau yang Robusta rata-rata sekilo 60.000, kalau yang Arabica sekilo sekitar 200 ribuan gitu ya. Jadi kalau kita bikin ya kurang lebih kita bisa dapetin harga 2.000 dari untuk harga kopinya. Jadi udah 5.000 ya guys ya. Botol 2.000, stikernya 1.000, kopi 2.000, udah 5.000. Terus susu ini lumayan mahal guys. Satu kotak ini ya, ini kan sekitar 15 ribuan ya. 15 ribuan kita ngambil tadi kurang lebih 120. Artinya kalian cuma bisa pakai untuk berapa tuh? Untuk 7 porsi ya. Jadi 15.000 dibagi 7 kurang lebih 2.000 juga ya, 2.000. Jadi totalnya berarti 7.000 untuk satu botol ini. Kalau ditambah dengan misalkan ya kan tadi bikin espressonya ada kompor segala macem ya, dihitung aja udah 8.000 ya guys ya. Ditambah dengan gula aren. Gula arennya itu seliter 40.000 kita pakai 20-30 ml, kurang lebih ya 1.500an ya, 1.500an. Jadi harga pokoknya kalian bikin sebotol ini harganya kurang lebih 9.500 gitu ya. Ini untuk yang es kopi susu gula aren. Kalau yang pandan hampir sama, bedanya cuma di sirup pandan. Nah sirup pandan ini lebih mahal. Jadi setelah aku coba hitung, sirup pandan 30 ml itu 20-30 ml itu harganya 2.500. Jadi kalau yang ini 9.500, kalau yang pandan 10.500. Nah kalian mau ngambil untung berapa itu terserah kalian masing-masing sesuai dengan market di sana tuh, di tempat kalian tuh kayak gimana. Tapi ya di tempat-tempat yang gue pernah coba rata-ratanya harganya 16.000, 17.000-an gitu ya. Jadi kalau kalian jual harga mepet aja deh 15.000, karena daunnya 50% guys dari harga modal gitu ya. Jadi lumayan lah kalau kalian bisa jual sehari berapa ya, sehari 50 ya, 50 berarti kalian udah dapat 250.000 loh. Lumayan kan kalau untuk bisnis musiman. Terus bulan Ramadan kayaknya kalian bisa pertimbangkan. Kemudian untuk alatnya juga kalian cuma butuh mau kapot ini 100.000 aja sih ya, kalian bisa beli di toko online. Oke guys, segitu dulu video dari gue ini. Semoga mencerahkan buat kalian yang sedang mencari ide bisnis di bulan Ramadan. Dan perlu diingat juga bahwa konsumsi kopi nasional kita tuh terus naik guys dari tahun ke tahun. Artinya apa? Bahwa makin banyak orang yang suka kopi itu. Jadi kalau sebelumnya mungkin buka itu pakainya es teh manis gitu ya, pakai kolak. Mungkin trennya tahun ini bukanya pakai es kopi susu yang kekinian seperti ini. Oke, kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh subscribe, lalu di like, di komen di bawah, dan di share ke media sosial kalian. Kalau kalian punya topik yang ingin dibahas, dibikinin videonya,
tulis juga di kolom komentar, kita bikinin di next video. Oke guys, see you and God bless you.